Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Karena ini merupakan pertama kalinya kita belajar biologi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, pertama nama saya ya. Nama saya itu Muhammad Rifki Adillah. Saya biasa dipanggil Rifki. Nah, saya berasal dari Bekasi. Meskipun saya berasal dari Bekasi, tapi saya lahir di Sukabumi. Lalu mata pelajaran yang saya ampu yaitu biologi. Selain biologi, saya juga mengajar bahasa Jepang di kelas bahasa. Terakhir nomor HP. Nah, itu merupakan nomor HP ya, nomor WA saya. Jadi, misal kalian ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang tidak dipahami, bisa langsung hubungi saja ke nomor berikut. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang ruang lingkup biologi. Seperti itu, karena ini pertama kalinya kalian di SMA dan belajar biologi di SMA, makanya pada bab pertama, pelajaran pertama yaitu ruang lingkup biologi. Di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri sains, metode ilmiah, tingkat organisasi kehidupan, juga tentang cabang-cabang ilmu biologi seperti itu. Itu yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih itu biologi. Ya, apa yang disebut dengan biologi? Oke, biologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya kehidupan, logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ataupun tentang makhluk hidup. Jadi nanti yang akan kalian pelajari ya di dalam ilmu biologi ini yaitu tentang kehidupan, tentang makhluk hidup seperti itu. Entah itu tentang hewan, tumbuhan, ataupun tentang manusia, tentang diri kita sendiri seperti itu. Kenapa sih manusia dapat bergerak? Kenapa sih tumbuhan dapat berbuah? Nah, itu yang akan kita pelajari ya di dalam ilmu biologi. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan cabang-cabang ilmu biologi ya. Ada banyak ya. Di sini hanya ada 23 ya. Hanya ada 23. Sebenarnya cabang itu lebih banyak lagi. Ratusan mungkin. Seperti itu. Saya juga belum tahu pastinya berapa. Intinya kurang lebih banyak lah. Ya. Nah, di sini ada beberapa cabang-cabang yang mungkin sudah familiar gitu di kehidupan. Seperti ada contohnya yang nomor 1 coba bisa dilihat. Nah, yaitu ekologi ya. Ekologi itu salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Lalu ada zoologi di nomor 4, bisa kalian lihat. Nah, zoologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang dunia hewan. Bawahnya botani tentang dunia tumbuhan. Ya. Ada virologi nomor 8, bisa kalian lihat. Ya, virologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus dan seluk-beluknya. Orang-orang yang sedang meneliti tentang vaksin virus corona atau tentang virus corona itu orang-orang yang ahli dalam virologi seperti itu. Orang-orang yang ahli dalam ilmu virologi, orang-orang yang ahli dalam ilmu virus ya, namanya virologi ya. Banyak ya. Ada patologi nomor 21 ya, coba bisa kalian lihat. Itu ilmu biologi, salah satu cabang ilmu biologi yang pelajari tentang penyakit-penyakit yang menyerang makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Bisa kalian baca sendiri, syukur-syukur bisa kalian hafal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini bisa kalian lihat gambarnya itu. Ya, di sini kita belajar juga tentang peranan ilmu biologi dalam kehidupan. Seperti itu. Ya. Ada dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran itu mungkin udah jelas ya, biologi itu sangat berperan. Karena penyakit aja itu udah termasuk ilmu biologi, ya. Penyakit aja maupun cara mengobatinya itu udah termasuk dalam ilmu biologi. Jadi mungkin udah nggak asing lagi lah peranan ilmu biologi di dalam bidang kedokteran, farmasi,
obat-obatan, ya itu udah nggak asing lagi. Emang itu udah bidangnya seperti itu. Tapi selain itu, ilmu biologi juga berperan dalam bidang lain, seperti yang kita lihat di bawah sini. Ya, dalam bidang pertanian, ilmu biologi juga berperan. Ya, dalam bidang pertanian. Pada apa? Membuat pertanian menjadi lebih modern. Itu salah satu peran ilmu biologi di bidang pertanian. Seperti ada contoh persilangan antara singkong biasa dengan singkong karet. Singkong biasa itu kan bentuknya nggak terlalu besar, tapi bisa dimakan. Sedangkan singkong karet itu bentuknya besar, buahnya besar, ya, tetapi tidak bisa dimakan. Disilangkanlah tuh antara singkong biasa dengan singkong karet. Yang dihasilkan singkong dengan jenis baru, yaitu singkong biasa tetapi bentuknya singkong karet. Jadi bentuknya besar, sebesar singkong karet, bahkan lebih besar mungkin, tapi bisa dimakan. Tuh salah satu daripada peran ilmu biologi di bidang pertanian. Masih banyak lagi. Mempercepat daripada tomat raksasa, ada juga tomat raksasa, ya. Terus semangka tanpa biji, pokoknya banyak lah, masih banyak lagi penelitian di bidang pertanian, ya, menggunakan ilmu biologi. Itu pertanian. Selain pertanian juga ada peternakan, ya, bisa kalian lihat peternakan. Kalau di peternakan itu peran ilmu biologi itu seperti cloning, ya, kayak mungkin ada sapi terbagus di dunia lah, supaya sapi itu punya banyak keturunannya itu gak cacat, ya, jadi diperbanyak karena sapi itu paling mahal dan paling bagus, ya, diperbanyak sapinya kan dengan cara cloning. Diambil selnya sedikit, dikembang biakin selnya sampai menjadi sapi lagi, seperti itu. Ada itu kalau di dunia ada. Kalau waktu itu saya pernah baca tentang kambing, domba apa kambing, saya juga lupa. Kalau nggak salah domba, ya, itu dombanya itu bagus lah bulunya kan. Emang dombanya itu domba kualitas tinggi. Itu diambil selnya sedikit, dikembangin selnya, sekiranya sudah menjadi zigot, sudah menjadi embrio, dimasukkan ke dalam rahim kambing betina. Kambing apa aja, maksudnya dalam satu kambing itu kambing betina dalam rahimnya, ya, kambing domba, ya, dalam domba. Lalu lahir itu kambing, ketika udah lahir itu benar mirip dengan kambing yang dengan domba yang tadi diambil selnya. Hanya saja masih dalam masa percobaan. Hidupnya berapa lama masih dites, masih diteliti. Itu peranannya ada banyak, ya. Selain di sini juga mungkin di bidang pangan, makanan juga ada, kayak pembuatan keju. Itu kan menggunakan bakteri, ya, pembuatan tempe, ya enggak? Itu juga biologi berperan dalam situ. Oke, mungkin cukup. Oke, lanjut. Materi selanjutnya ini, ya, coba bisa kalian lihat ini gambar apa? Gambar seorang ilmuwan yang sedang meneliti, ya. Seorang ilmuwan yang sedang meneliti. Nah, di sini juga kita belajar tentang sikap-sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Ya, jadi bagi kalian yang memiliki cita-cita menjadi seorang ilmuwan, kalian harus tahu sikap-sikap seperti apa sih yang dimiliki oleh seorang ilmuwan, sikap-sikap apa aja seperti itu. Ya, mungkin salah satunya itu teliti, tekun, dan tidak mudah berputus asa di dalam meneliti. Itu harus keingintahuan yang tinggi, jujur dan objektif, ya. Terus wawasannya, keingintahuan yang tinggi untuk memperluas wawasan. Nah, itu salah satu sikap-sikap seorang ilmuwan. Nanti bisa kalian cari lagi, khususnya bagi kalian yang ingin menjadi seorang ilmuwan. Bagi kalian yang tidak ingin menjadi seorang ilmuwan pun harus kalian tahu, harus kalian syukur-syukur kalian punya, karena itu merupakan sikap-sikap positif, jujur dan objektif. Jujur, sikap positif kan, jadi tidak ada salahnya kalau misal kalian memilikinya juga, ya. Lalu, ada juga metode ilmiah. Setelah sikap ilmiah ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu metode yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian seperti itu. Nih langkah-langkahnya. Pertama, merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, biasanya
masalah ada virus baru namanya coronavirus, ya enggak, COVID-19. Apa vaksinnya? Pertanyaan kan, apa vaksinnya? Dicekuk baru. Langkah selanjutnya mengumumkan data dan keterangan, dikumpulin data dan keterangan mengenai COVID, khususnya dari negara yang pertama kali ada COVID, di Cina, seperti itu kan. Ya. Baru disusun dugaan sementara. Oh, COVID itu berasal dari sini. Oh, COVID itu penyebabnya ini. Oh, COVID itu penyebabnya itu, ini, ya enggak. Disusun tuh dari banyaknya dugaan-dugaan sementara. Baru dieksperimen. Ya, dites lah, dieksperimen untuk membuktikan hipotesisnya ini benar apa enggak. Dites, yang salah eliminasi, sampai kekumpul tuh data dari hasil penelitian. Udah datanya dikumpulin, baru diolah dan dianalisis datanya. Udah diolah, dianalisis datanya, baru dapet tuh, ya enggak, dibuat kesimpulannya bahwasanya virus corona itu berasal dari sini dan vaksinnya itu ini. Baru dibuat vaksinnya, udah dibuat, baru dipublikasikan hasilnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah langkah-langkah metode ilmiah, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri makhluk hidup, kurang lebih ada 9. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10. Di sini kita pakai aja yang 9, seperti itu ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9, ya. Pertama, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, beradaptasi, beregulasi, dan ekskresi, seperti itu. Ini 9 ciri makhluk hidup, ya. Jadi kalau semisal tidak memiliki 9 ciri ini, berarti bukan makhluk hidup, gitu, ya. Oke, lanjut. Sini ada gambar, coba kalian perhatikan tanda panahnya, ya. Ini merupakan gambar daripada tingkatan organisasi kehidupan, seperti itu, ya. Di sini tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling terendah yaitu partikel, molekul, ya. Dari molekul itu apa sih? Molekul itu seperti unsur dan senyawa, ya, seperti protein, karbohidrat, lipid, minyak, ya, lemak ataupun karbon. Nah, itu merupakan molekul, seperti itu. Dari kumpulan molekul-molekul itu membentuk namanya organel sel, seperti yang ini, ya. Organel sel, ya. Dari kumpulan organel itu membentuk sel, ya, menjadi satu buah sel. Dari kumpulan sel-sel itu membentuk jaringan. Ada jaringan otot, jaringan tulang, jaringan dan sebagainya, seperti itu, ya. Dari kumpulan jaringan-jaringan itu membentuk organ. Ada organ tulang, ada organ lambung, ada organ hati, ada organ otak, ada organ usus, dan bermacam-macam lagi organ. Nah, dari kumpulan organ-organ itu membentuk sistem organ. Seperti di sini contohnya ada organ tulang, ya. Kumpulan tulang-tulang membentuk sistem organ, yaitu sistem organ pergerakan dalam manusia, ya. Berkumpul menjadi satu bentuk daripada tulang gajah, ya. Ya, sistem organ pergerakan, ya, sistem organ gerak daripada gajah, ya. Dari kumpulan sistem organ, ya, terbentuklah organisme. Kumpulan sistem organ gerak, sistem organ otot, sistem organ pencernaan, ya, sistem organ pernapasan, itu bergabung menjadi organisme. Satu gajah terbentuk. Itu udah dari banyak sistem organ, tulang, otot, pencernaan, pernapasan, indera, dan sebagainya, ya. Nah, dari kumpulan organisme ini berkumpul menjadi populasi. Kumpulan gajah-gajah menjadi populasi gajah, seperti itu, ya. Kumpulan populasi menjadi komunitas. Populasi gajah, populasi jerapah, populasi singa, populasi kijang berkumpul menjadi sebuah komunitas. Kumpulan komunitas menjadi ekosistem. Kumpulan ekosistem sebenarnya masih ada di sini nih. Di antara ekosistem dan biosfer itu bioma.
kumpulan bioma menjadi biosfer. Biosfer itu bumi ataupun planet, seperti itu. Nah, jadi ini tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Mungkin itu saja, materinya sudah selesai ya. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Oke. Nanti setelah kalian nonton videonya, silakan kalian kerjakan soal yang telah saya buat, nanti dikumpulkan. Waktu pengumpulannya nanti saya tentukan ya, bisa seminggu lah, sampai hari Rabu depan, seperti itu. Ya mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.